tingkatan skema. Yang pertama itu adalah jenjang eksternal, yang kedua adalah jenjang konsep, yang ketiga adalah jenjang internal. Nah, kalau untuk jenjang eksternal ini hampir sama dengan logical view. Jadi data yang diinginkan oleh pengguna bisa dalam bentuk tabel atau list seperti ini atau mungkin bagan gitu ya. Kemudian untuk jenjang konsep ini adalah sama seperti sistem manajemen database. Ya. Kemudian kalau jenjang internal itu adalah physical view atau cara pandang programmernya seperti apa. Nanti data persediaan itu isinya kode barang, nama barang, cost. Lalu kode barang itu diisi data seperti apa? Integer 5, nonul, karakter, rupiah, gitu ya. Kemudian nonul, nanti kita akan bahas ini apa. Ya, ini tapi yang melihat adalah programmer yang membuat dari database tersebut. Oke, selanjutnya ketika kita membahas kamus database, maka kita juga harus mempunyai kamus data dari sistem database tersebut. Nah, di sini kamus data itu berisi tentang seluruh elemen yang ada pada database. Jadi uraiannya nanti seperti apa, elemennya apa saja, bagaimana cara mengisinya, itu harus dimiliki dalam suatu sistem database. Jadi kamus data adalah komponen kunci sebuah database management system. Berisi tentang struktur database. Jadi nanti lihat database itu isian kolomnya apa aja, nama, nomor, alamat, nama. Nah, itu nanti diisi seperti apa, cara mengisinya bagaimana, isiannya dalam bentuk apa. Nah, itu harus ada rinciannya. Kemudian, setiap elemen data ada sebuah record dalam kamus data yang menguraikan elemen data tersebut. Jadi, kamus data itu isiannya adalah uraian elemen data. Ya. Oke. Selanjutnya, ya, untuk informasi yang diberikan pada setiap elemen itu apa aja, yaitu uraian atau penjelasan elemen. Kemudian yang kedua adalah record tempat elemen berada. Kemudian sumbernya dari mana, panjang dan jenis field-nya di mana. Kemudian program yang menggunakan itu apa. Kemudian output yang dihasilkan berisi elemen data tersebut. Kemudian pengguna elemen data yang sah. Kemudian nama lain dari elemen atau aliasnya apa. Itu ya. Oke. Selanjutnya, DBMS atau Database Management System biasanya menyelenggarakan kamus data. Jadi pasti ada kamus datanya. Nah, ini akan menjadi salah satu aplikasi pertama sebuah database baru. Jadi kalau kita ada database baru, itu nanti pasti yang akan dilihat adalah kamusnya seperti apa. Ya. Kemudian input bagi kamus data itu mencakup record elemen data baru atau yang telah dihapus. Yang kedua adalah perubahannya. Jadi kalau ada perubahan nama atau perubahan elemen lah ya, itu akan seperti apa. Kemudian outputnya itu biar dapat berupa laporan, ya, laporan yang bermanfaat bagi programmer, perancang database dan penggunanya. Kemudian ya ini dalam perancangan sistem dan implementasi sistem, lalu pendokumentasian sistem. Ya. Lalu pembuatan sebuah audit trail. Kemarin kita juga udah bahas tentang audit trail ya. Jadi nanti output itu bisa digunakan ya untuk tidak hanya untuk pengguna ya, tetapi ya bisa juga untuk programmer. Kalau mungkin nanti mau dikembangkan lagi atau dimintakan kan juga harus tahu. Kemudian kalau inputnya nanti apa saja. Oke. Nah ini adalah contoh kamus data. Ya.
Contoh kamus data itu adalah ya kamus data itu sebentar ini ketutup saya. Tulisannya ketutup. Oke, yang pertama ini misalnya dalam kamus data itu seperti ini. Nama datanya apa? Deskripsi. Deskripsi itu ya diisi oleh penanda unik setiap pemasok. Ya, kemudian nama pelanggannya, nama lengkap pelanggan. Ya, kemudian alamatnya, jalan, kota, provinsi, ini isiannya. Kemudian batas kredit diisi nilai minimum kredit untuk tiap pelanggan. Jadi ini adalah deskripsi dari atas ini. Ya, ini harusnya bukan nomor bahasnya di atas ini nomor pemasok. Karena ini pelanggan ya. Oke, jadi ini nomor itu nanti berisi penanda unik. Kemudian nama pelanggan diisi nama pelanggan, deskripsinya. Kemudian alamat diisi jalan, bla bla bla. Kemudian batas kredit itu batas minimum kredit tiap pelanggan. Saldo itu harus berisi saldo terkini. Jadi ini deskripsi dari masing-masing isian. Kemudian record. Record isinya apa? Yaitu adalah piutang pelanggan. Kemudian ini pelanggan ya. Kemudian di sini pelanggan dan juga piutang ini adalah informasinya. Ya, informasinya. Kemudian piutang dan analisis penjualan. Sumber datanya dari mana? Kalau sumber data itu bisa berasal nomor pelanggan dari daftar nomor pelanggan, kemudian nama pelanggan dari order pembeli asli, kemudian alamat itu nanti dari aplikasi kredit, batas kredit dari aplikasi kredit, lalu saldonya dari mana. Panjang fieldnya, nah ini kalau lagi. Panjang field, berarti untuk nomor pelanggan itu isiannya adalah 10. Ya. Kemudian untuk nama pelanggan 20, alamat 30, batas kredit 8, saldo 8. Jenis fieldnya angka abjad, ya angka abjad itu adalah angka yang tidak dalam bentuk istilahnya tidak bisa dimanipulasi. Jadi tidak bisa dimanipulasi dalam hitungan matematik gitu. Jadi angkanya angka bulat yang tidak bisa ditambah atau dikurangin. Gitu ya. Itu angka abjad. Tapi kalau angka yang di sini itu bisa dimanipulasi, bisa ditambah, bisa dikurang. Gitu ya. Dan seterusnya sampai bawah. Jadi ini harus dibuat kamusnya. Oh, untuk programnya nanti dari mana? Outputnya apa saja? Siapa yang bisa memakai? Ya, ini tidak ada batasan, tidak ada batasan, tidak ada batasan. Ini ada batasannya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang kita bisa mengambil data dari bagian lain, tetapi pasti ada pembatasannya. Ya, misalnya untuk data ini hanya bisa diakses oleh bagian ini saja. Bagian ini tidak bisa diakses. Ya, jadi ada pembatasannya. Nama lain, ya, ini nama lain kalau misalnya mencari data, ada nama aliasnya, nama lain adalah batas KR, ini adalah saldo pelanggan, saldo. Ya. Kemudian di sini elemen data itu adalah bisa yang baru, atau data yang kita sisipkan, atau memang data yang dihapus. Ya, itu juga bisa sebagai input. Jadi data dihapus juga input. Kemudian outputnya itu adalah berbagai macam laporan yang bermanfaat bagi pemrogram, perancang database, dan pemakai lainnya. Oke, ini untuk kamus data. Jadi kamus itu seperti apa ya? Guidelines lah ya mungkin ya, lebih tepat guidelines atau manual book-nya dari suatu sistem database. Jadi kalau saudara, biasanya kan kalau orang beli barang pun juga ada manual book ya, yang mungkin saudara juga nggak pernah baca gitu manual book-nya. Apa di sini ada yang beli HP terus dibaca manual book-nya? Saya rasa mungkin manual book-nya itu masih rapih. Ya, jadi manual book itu sama hampir mirip dengan kamus data, mirip ya. Kalau saudara misalnya beli kendaraan pun itu juga ada manual book-nya. Nah, itu